Just listening. Hanya dengerin. Hanya dengerin. 30 juz saya bacakan Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun selesai 30 juz. 3 tahun Bapak Ibu. Kalau ada yang saat ini berusia lebih kurang daripada 80 tahun, dia bilang saya tak bakal bisa ngafal Quran. Bukan tak bisa, antum tak mau belajar. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Demi Allah, serius. Saya ingin sampaikan, Ibu, mulai kalau antum dengar kisah ini, pasti antum akan semangat mau ngapal Quran. Ini terjadi sejak tahun 2007. Naikkan sedikit akhirnya. Ini terjadi tahun 2007. Saya tamat pesantren tahun 2007, Pak. Kemudian sebagian teman-teman pilih untuk ngekos dekat UIN Sunan Kalijaga, UIN Suka. Saya pindah jadi takmir masjid. Tukang bersihkan WC masjid, tukang nyapu, kadang azan, kadang iqomah, kadang badalin ustadznya kalau ceramah nggak hadir, saya badalin. Sebelum saya berangkat ke Libya, ada seorang nenek-nenek, wak simbah datang menemui saya. Sakit mboten ngajari mbah maca Quran. Nak, bisa nggak ngajarin mbah baca Quran? Ini mbah ini mau belajar baca Quran. Berapa usia beliau? Jangan kaget ya. Usia beliau segini Bapak Ibu. Wallahi 9. Baru mau belajar baca Quran. Saged mboten ngajari mbah maca Quran. Saya bilang bisa. Insyaallah mbah saged. Mengko bar Isya sampean teko nggih. Nanti mbah habis Isya datang aja ke masjid. Nanti kita belajar. Setelah beliau nggih, mengko insyaallah tak teko nggih. Nanti habis selesai Isya saya datang ke sini. Ketika beliau mau balik badannya begini, saya panggil, Mbah, nyuwun sewu. Sik. Mohon maaf Mbah, sebentar. Panjenengan saged iso maca Quran nopo ngapal Quran? Mbah mau bisa baca Quran atau sekaligus Qurannya dihafal? Antum tahu apa jawaban si Mbah? Terduduk dia di pinggir ini, nah kayak gini, di samping masjid, pinggir masjid, sambil dia tepukkan wajahnya begini. Mangi sing koyo ngene iki saged ngapal Quran boleh? Yang udah tua kayak gini masih bisa ngapal Quran apa nak? Saya bilang bisa Mbak. Akhirnya saya beli Walkman dari hasil kiriman uang mama sama papa saya. Ya, dikirim uang saya beli Walkman. Tahu Walkman nggak? Tape recorder. Beli kaset kosong. Kemudian setiap hari saya bacakan Al-Quran. Setiap hari 5 ayat sampai 10 ayat. Dimulai dari Quran surah ke-78. An-Naba juz 30. 5 ayat 10 ayat. 5 ayat 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. 5-10 ayat. Tiap hari saya baca, Pak. Jadi mbah ini, cara metode menghafal Al-Qurannya, dia bawa Walkman itu ke rumah. Karena beliau tak bisa baca Quran. Jadi kalau dikasih Quran, Mbah, ayo Mbah, moco nih. Kula mboten kertos kula mboten saged iki maca Quran. Saya tidak bisa baca Quran. Akhirnya di rumah dia dengarkan next ref, diulang-ulang gitu. Antum tahu tidak Bapak Ibu? Allah berikan nikmat istiqomah kepada mbah ini. Allahu Akbar. Khairul ibadah istaqim. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat istiqomah itu. Dan mbah ini dapat nikmat istiqomah itu. Alhamdulillah, tadrijian, pelan-pelan, step by step, beliau alhamdulillah diberikan nikmat istiqomah, terus ngapal. Metodenya apa Ustadz? Simai. Apa simai? Listening. Just listening. Hanya dengerin. 30 juz saya bacakan Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun selesai 30 juz. 3 tahun Bapak Ibu.
Kalau ada yang saat ini berusia lebih kurang daripada 80 tahun, dia bilang saya tak bakal bisa ngapal Quran. Bukan tak bisa, antum tak mau belajar. Kalau bapak udah tahu manhajnya, udah tahu metodenya, cepat betul ngapal Quran. Yang sulit itu jaganya, betul nggak? Yang sulit jaganya kan? Kalau ngapalnya cepat. Kalau antum sudah tahu metodenya, kapan waktu nanti di luar tabligh akbar ini, diundang sekali lagi saya ke sini, saya jelaskan metodenya. Bagaimana cara menghafal Al-Quran di usia balita dan bagaimana cara menghafal Quran di usia lansia. Bisa, sangat bisa. Saya tes hafalannya, Mbak, ayo baca ya ayat ini, sampean lanjutin. Saya udah seuzon di dalam hati saya, nggak bakal bisa mungkin Mbak ini ngelanjutin bacaan hafalan dia. Maka saya baca Quran surah Az-Zariyat yang tadi saya baca waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Ayo Mbak, lanjutkan. Ini Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51, ya, juz ke-27, letak posisi paling kiri, bagian paling atas. Yang kagetnya saya, beliau bisa melanjutin ayat ini, Pak, tapi dengan dialektika nenek-nenek. Nenek-nenek yang ompong nggak punya gigi lagi. Qalu inna ursilna ila qaum mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawamatan inda rabbika lil musrifin. Usia 80 tahun. Berapa tahun tadi dia jelaskan hafalannya? 3 tahun. Jadi berapa usia dia selesai hafalan Quran 30 juznya? 83 tahun Bapak Ibu. Saya mengira mungkin dia lagi murojaah juz 27. Saya bilang, Mbak, lompat ke Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjutkan, pasti nggak bisa. Saya udah seuzon lagi nih, pasti nggak bisa. Biasanya ibu-ibu kalau ngapal depan lupa belakang, ngapal belakang lupa depan, betul Bu? Pengalaman ya. Mungkin metodenya aja belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu metodenya cepat betul. Dan masya Allah tabarakallah. Ketika saya sampaikan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung disambar sama dia. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday. Kan mbah-mbah ini kan napas nggak panjang kan? Tersengal-sengal dia, Pak. Antum ketika dengar ini, cerita ini, mungkin antum tertawa, ada yang tersenyum. Tapi nanti orang yang tak hafal Quran ini yang sekarang tertawa, malam pertama di alam kubur dia akan menangis lama-lamanya. Uqsim billah. Maka dari sekarang, kata Nabi, Iqra warattil wartaqi. Baca Quran. Hafalkan. Akhir qiraatika, akhir manzalitika. Akhir dari bacaanmu, akhir dari hafalanmu itu menentukan surgamu di mana. Anak-anak ustadz yang saat ini sedang menghafal Quran, orang tuanya, ayahnya sudah wafat, atau ibunda yang sudah wafat. Nah, kalau kalian sayang dengan orang tua kalian, persiapkan dan tampilkan hafalan terbaik. Kalau betul-betul sayang sama emak sama ayah, hafalkan Quran, ajak mereka, gandeng mereka. Kanan ayah, kiri ibu. Pak, ayo Pak, hafal Quran Pak. Di momentum Isra Mi'raj ini, tidak hanya kita bicara tentang masalah sholat saja. Saya ingin semuanya mengajak kita, agar kita semuanya mau menghafal Quran.